Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Akhi Lukman, Allah. Bang Bimo. Allah sehat semuanya. Ustadz, ini mungkin pertanyaan kedua Ustadz. Artinya dulu sempat saya tanyakan ke Ustadz. Iya. Mengenai tadi saya kan kerja di pajak Ustadz. Sementara tadi pembahasan dari Ustadz sendiri kan mengenai ya amal yang bocor gitu Ustadz ya. Jadi, apakah ya pajak ini sementara yang saya pahami ini masih abu-abu, soalnya ada yang mengatakan haram, ada yang halal, ada yang dikembalikan lagi ke orangnya seperti apa menilainya. Nah, ketika saya bekerja di situ, ya sebenarnya sih dari hati kecil juga, kalau dari hati sendiri pengen keluar Ustadz. Cuma tadi kembali lagi orang tua masih belum setuju, jadi masih masuk di situ. Dan kepertanyaannya itu adalah karena keabu-abuan ini, sikap saya itu sebenarnya harus gimana sih Ustadz? Ya. Dan takutnya saya kalau misalnya ini ternyata haram dan amal yang saya lakukan sejauh ini kemudian ditimbang dengan apa yang saya kerjakan di pajak itu kemudian habis. Itu Ustadz. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Kok nggak dibuka videonya? Jangan. Takut nanti ketangkep, Mas. Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Iya. Ya, kalau bicara tadi disebutkan pajak itu masih abu-abu. Nah, jadi kalau yang namanya upeti, yang disebut maks atau muks, makas, orang yang mengambil upeti dulu itu, jelas-jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan andai kata tentang perempuan yang berzina kemudian dia dirajam sampai meninggal, kalau orang yang pengambil upeti itu bertobat seperti tobatnya perempuannya, akan dihapuskan dosanya. Kama qala Rasul SAW, ya. Artinya tobatnya wanita ini bisa menghapuskan dosanya orang yang biasa ngambil upeti karena kedoliman yang dilakukan dia. Apakah pajak ini sama dengan upeti? Ini intinya para ulama. Ketika mereka memasukkan kepada upeti, selesai hukumnya. Tapi ketika tidak, enggak. Ini sebenarnya pajak ini kembali kepada rakyat gitu loh, bukan untuk memperkaya pemerintah, ini itu macam-macam lah pembahasan yang seperti itu. Sehingga menjadikan jadi abu-abu tadi. Bagaimana seorang ya yang mungkin dia miskin, dia masuk ke restoran, dia dipajakin makannya dia beli. Ada pajak apa? Pajak PPN ya, dia punya uang cuma 20.000, dia beli, dipajekin dari uang dia gitu loh. Dia yang kerja capek. Makanya pemerintah ketika mengambil dari rakyat itu, memang ada ambilan-ambilan yang diperbolehkan pemerintah mengambil dari rakyat, tapi bukan yang mendolimin mereka. Kemudian mereka juga berbincang tentang masalah pajak yang kembali kepada rakyat. Kalau benar kembali kepada rakyat, tapi kalau ternyata itu dimakan oleh sebagian pejabat umpamanya, sebagaimana kita telah melihat ada pegawai-pegawai pajak yang menilap uang rakyat sebenarnya. Dan kita tahu pajak ini digunakan untuk menggaji semua tuh orang, presiden mau siapa, digaji oleh rakyat dari pajak tersebut. Itu yang kita lihat seperti itu. Makanya masalahnya masih abu-abu tentang pajak ini. Ketika masuk ke upeti, selesai. Makanya sebagian ulama memasukkan ke upeti itu. Kemudian kalau benar lagi masalah pajak ini, katanya pajak itu buat jalanan. Kenapa jalan bolong-bolong semuanya? Musim hujan umpamanya, rusak semuanya. Kemana uang rakyat yang diberikan itu? Itulah nanti akan jadi haramnya di sana lagi. Makanya ketika abu-abu, ya, faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dini wa irdi. Barang siapa yang menghindarin syubhat. Karena ada syubhat ke yang haram, ada syubhat ke yang boleh. Yang menghindarin perbuatan itu, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya
dan agamanya dia telah menjaga, seperti itu. Jadi untuk urusan pajak ini tadi, kapan akan jadi boleh, kapan jadi tidak boleh, dan memang para ulama membinjakan hal itu. Ketika kita melihat kondisinya memang ternyata ya ada unsur kezaliman di sana, maka seorang muslim menghindari kezaliman. Karena upeti itu menzalimin rakyat. Mereka yang kerja, mereka yang capek, mereka yang lelah, kemudian hasilnya diambil. Seperti kalau dulu zamannya Belanda. Belanda itu ya gitu, narik upeti kepada rakyat. Rakyat yang tanam, rakyat yang capek, kemudian sebagian besar diambil oleh penjajah pada waktu itu. Sedangkan yang namanya sebuah negara itu diberi kewenangan untuk mengelola negara ini. Ada emas, ada minyak, ada tambang, ada segala, mau bicara fasilitas umum ya. Negara tuh punya hak di sana. Maka di sini ketika nggak cukup itu, udah dikelola semuanya dengan baik, ternyata memang nggak ada hasil buminya gitu loh. Mau dari mana lagi kita negara ini mau ngelola? Di situ mungkin ada pilihan. Jadi pajak itu jadi pilihan terakhir. Jadi penghasilan terakhir ketika semua sudah dikelola dengan baik. Tapi kalau ternyata semua dikelola dengan tidak baik, usaha-usaha milik negara dikelola dengan tidak baik, karena kita tahu sendiri bagaimana kemarin Menteri BUMN marah ya, karena kenapa hasilnya seperti ini gitu loh. Dari yang sebenarnya seharusnya, kenapa ada rakyat yang mungkin kekayaannya itu kaya banget gitu. Usahanya berhasil, sedangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh sebuah negara ini kok nggak berhasil? Masalahnya di mana? Nanti larinya ini. Kapan pajak itu diperbolehkan? Ketika semua usaha itu memang sudah diperlakukan, sudah baik, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Karena hasil bunyi memang nggak ada. Maka kemudian diperbolehkan ngambil dari rakyat, pungutan dari rakyat itu, tapi tidak kepada semuanya, kepada yang kaya-kaya dulu. Oh, ternyata nggak cukup. Oh, kepada semuanya. Nanti seperti itu ada gilirannya. Itu karena kita tahu Islam ini bukan hanya ngurusin sholat di masjid. Islam ini bukan hanya ngurusin perkawinan, pernikahan, perceraian. Tapi Islam itu mengatur semua yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan beragama. Hadza wallahu a'lam bissawab. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ